Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are all fine. Are you ready to study? Good. Well, before we study, let's pray together. Pray, start. Finish. Thank you. Last week, you finished studying material in Unit 2. And today, we are going to study new materials in Unit 3. That is about telling time. Menyatakan jam. Jadi materinya hari ini adalah telling time. Menyatakan jam. I hope you join these lessons very seriously. Saya harap kalian dalam mengikuti pelajaran hari ini harus sangat serius karena materinya sedikit agak rumit. Tapi saya percaya, saya yakin kalian mampu semua. Okay, and don't forget to prepare your buku catatan, your notebook, and your pen. Dan semuanya saya harap mempersiapkan buku catatan dan pulpen karena banyak hal yang harus kalian tulis nanti. Oke? Ya. Oke, untuk menyatakan jam ini, ya ini adalah dari pertanyaan what time is it? Jam berapa sekarang? Oke. Sebelum kita membahas tentang jam, perlu kita tahu dulu yaitu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuannya adalah selama dan setelah pembelajaran nanti kalian diharapkan dapat memahami istilah yang biasa digunakan untuk menyatakan waktu atau menyatakan jam. Nomor 2, memahami cara menyatakan waktu baik tulis maupun lisan. Yang ketiga, memahami dan menggunakan kata to. To di situ artinya kurang untuk menyatakan waktu. Nomor 4, memahami dan menggunakan kata pas. Pas di situ artinya lebih untuk menyatakan waktu. Jadi yang to kurang, yang pas lebih. Nomor 5, memahami dan menggunakan kata o'clock. O'clock itu adalah untuk menyatakan jam tepat waktunya. Tepat jam 10, jam 9 dan sebagainya. Oke. Nomor 6, memahami dan menggunakan kata a quarter to, yaitu jam berapa kurang seperempat. Ya, ada to-nya, jadi kurang. Kemudian memahami dan menggunakan kata a quarter past, yaitu menggunakan kata past. A quarter itu seperempat atau 15 menit. Nomor 8, memahami dan menggunakan kata half past, yaitu lebih 30 menit. Half itu 30 menit atau setengah jam. Oke, anak-anak, itu tadi tujuan pembelajarannya. Kemudian sebelum kita ke materinya, pembahasannya, yaitu kita kenalkan dulu kosakata atau vocabularies yang sering muncul dalam menyatakan waktu atau jam. Yang pertama adalah what time is it? Jam berapa sekarang? Atau what is the time? Jadi pertanyaannya boleh menggunakan what time is it atau what is the time, dan masih banyak lagi contohnya. Oke. Nomor 2 adalah ada kata am. Ya, kalian sudah pernah mempelajari ini, yaitu antemeridium. Kapan menggunakan am? Dimulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Yang kedua PM, post meridium, dimulai dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Nah, di sini ada bagian-bagian jam, ada long hand, yaitu jarum panjang. Ya, jarum panjang, yang panjang itu nak ya. Kemudian ada yang short hand, jarum pendek. Ya. Kemudian ada second hand, jarum detik. Ada alarm clock, jam beker. Ya. Ada clock, jam dinding. Ada watch, jam tangan. Ada hour, jam.
ada minutes, menit, ada second, detik, ada o'clock. Jadi kalau kita menggunakan kata o'clock itu berarti jarum panjangnya tepat di angka 12 ya. Jarum pendeknya terserah mau di angka berapa, yang jelas o'clock itu dipakai jika jarum panjang menunjukkan pada angka 12. Berikutnya pas, ini penting sekali nanti. Pas itu untuk menyatakan lebih. Dan to kurang, a quarter seperempat atau 15 menit, half setengah atau 30 menit. Itu nak ya. Jadi kata-kata ini sering muncul jika kita untuk menyatakan waktu atau jam. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami kata-kata ini, meskipun kata-kata ini tidak asing bagi kalian, tapi saya perlu mengingatkan kembali. Oke, anak-anak. Berikutnya adalah there are two ways in telling time. Jadi ada dua cara untuk menyatakan jam. Sambil kalian boleh mencatat apa saja yang bisa kalian catat, terserah. Yang jelas ini ada dua contoh untuk menyatakan jam. Yang pertama adalah menyebutkan jam lalu diikuti menitnya, hour plus minute ya. Jadi jamnya dulu kayak bahasa Indonesia, jam 10 lebih berapa menit. Jadi menyebutkan jam dulu baru menitnya berapa. Jam 10 20 menit ya. At 10:20 ya, gitu ya anak-anak. Kita lihat contohnya. Untuk menyatakan waktu yang pertama, cara pertama adalah untuk menyebutkan jam dulu baru diikuti menit. Contohnya adalah ya ini jam 5.20. 5.20. Jadi menyatakan jam lalu diikuti menit, yaitu it is 5 itu jamnya, 20 menitnya. It is 5:20. Minutes-nya saya kasih di dalam kurung, itu boleh kalian tulis atau tidak. Jadi kalau kalian tidak mau menuliskan menitnya juga tidak apa-apa. Jadi it is 5:20. Jam 5 lebih 20 menit. Seperti bahasa Indonesia anak-anak, gampang kan? Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah jam 6.30 menit. Ya, langsung diucapkan jamnya dulu. It is 6:30 ya. It is 6:30. Jam 6 lebih 30 menit. Ya, yang C jam 4.15 menit. Ya, it is jamnya 4, menitnya 15. It is 4:15. Jam 4 lebih 15 menit. Contoh yang D adalah jam 8 lebih 40 menit. Jamnya adalah 8, menitnya adalah 40. It is 8:40. Jam 8 lebih 40 menit. Contoh yang terakhir adalah jam 21. 21 itu jam berapa anak-anak? Oke, jam 9. Ya, 21 itu jam 9. Kalau dikasih AM itu jam 9-nya kalau 21 pasti malam nak ya. Jadi 21.55 itu berarti jam 9.55 menit. Maka jamnya adalah kita ganti 9 saja supaya enak nak ya. Ya, it's 9:55. Jam 9 lebih 55 menit. Oke anak-anak, dari contoh-contoh yang pertama ini gimana? Gampang? Ya, seperti bahasa Indonesia. Ya. Gitu nak ya. Jadi contoh pertama ini saya ulangi, yaitu kalian ucapkan dulu, tuliskan jamnya dulu, baru diikuti menitnya. Gampang sekali. Dan di sini tidak ada kata kurang anak-anak ya. Ini semuanya lebih. Jadi tinggal menuliskan, ditulis seperti angka yang ada atau jam yang ada. Berikutnya adalah cara yang kedua. Ini tolong anak-anak lebih fokus karena cara yang kedua ini nanti ada kata pas dan to, itu agak sedikit rumit. Ya. Jadi saya akan membandingkan jamnya sama tetapi untuk menyatakannya berbeda.
Nomor 2 ini, yang pertama tadi jam dulu, baru menit. Sekarang contoh yang kedua, ini menitnya dulu, baru diikuti jam. Jika menyebutkan menitnya dulu, lalu diikuti jam, maka harus ada kata pas lebih atau to kurang. Oke, kita lihat contohnya anak-anak ya. Kita lihat, kita bandingkan yang A di atas dengan yang di bawah. Contoh yang pertama dengan yang kedua. Sama-sama jam 5.20, namun yang cara kedua itu harus dituliskan menitnya dulu, baru jam. Ya, menitnya dulu. Berapa menitnya? Mana menitnya? 20. It is 20. Ya, oke, 20. Karena jam 5 lebih, maka pakai pas. It is 20 past 5. Ya, dibalik nak ya. Nanti mengartikannya jam 5 lebih 20 menit. Ya, artinya begitu. Ini yang kedua. Oke, anak-anak gimana bisa membandingkan antara yang A di atas dengan yang A di bawah? Ya, contoh yang pertama dan kedua. Kalau contoh yang pertama tidak ada kata pas dan to, tapi contoh yang kedua harus ada kata pas lebih dan to kurang. Oke, contoh berikutnya. Tetap masih jam 6.30. Maka menitnya dulu. Kalau 30 tidak dituliskan 30, tetapi dituliskan half. Half itu 30 menit. Jadi menjadi it is half 30 pas lebih 6. Maka artinya adalah jam 6 lebih 30 menit. Oke, contoh yang berikutnya yang C. Sama, yaitu jam 4.15 menit, yaitu 4 lebih 15 menit. Di sini C di sini karena 15 menit itu pakai a quarter. Ya, bukan 15, yang di atas pakai 15, yang di bawah pakai a quarter. Maka menitnya dulu. It is 15 menit atau seperempat, it is a quarter past 4. Jam 4 lebih 15 menit. Oke, berikutnya yang D, jam 8 lebih 40. Nah, tapi di sini yang contoh kedua itu kalau sudah mendekati jam di atasnya pakai kata kurang. Nanti kita bahas yang lebih jelas lagi ya, nak ya. Jadi contohnya karena ini jam 8.40 itu sudah mendekati jam 9, maka kita harus menggunakan kata kurang. Nah, ini jam berapa kalau menggunakan kurang? Di situ 8, berarti jam 9 kurang 20 menit. Maka menjadi it is 20 to 9. Ini yang agak repot nak ya, karena dia jamnya di atasnya. Jadi jam 9 kurang 20 menit. Oke, contoh yang berikutnya. Nah, ini jam 9 55 menit di atas tadi. Sekarang kita lihat sudah mendekati jam berapa ini anak-anak? Baik, mulai sudah mendekati jam 10. Jam 10 kurang berapa anak-anak? 5. Maka kita tuliskan it is 5 to 10. Jam 10 kurang 5 menit. Oke, ini adalah contoh-contohnya anak-anak. Berikutnya adalah kita tidak akan membahas yang nomor 1. Cara nomor 1 itu sangat mudah bagi kalian anak-anak. Sekarang kita akan membahas cara yang kedua, yang menggunakan kata pas dan to. Oke, siap anak-anak? Oke, sambil siapkan anak-anak catatannya. Oke, kita mengenal dulu. Seperti tadi, jika jarum panjang menunjukkan tepat angka 12, maka kita gunakan kata o'clock. Ya, jarum pendek yang merah itu terserah mau ke 1, ke 2, ke 3, itu terserah jamnya menunjukkan jam berapa. Yang jelas jarum panjang jika menunjukkan tepat angka 12 maka menggunakan kata o'clock. Oke, berikutnya. Nah, jika jarum panjang di sebelah kanan jam, ya, di sebelah kanan kita ya, setelah itu di 12, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 di situ, maka kita menggunakan apa kan anak? Ya, kata lebih pas. Jadi jika jarum panjang di sebelah kanan kita, maka kata yang kita gunakan adalah kata lebih pas. Ya.
Berikutnya, jika jarum panjang di angka 3, ya, di angka 3, maka kata yang kita gunakan adalah a quarter. Oke. Berikutnya, ini adalah yang half tadi, ya. Jika jarum panjang di angka 6, maka kata yang kita gunakan adalah half. Ya, berikutnya, jika jarum panjang di sebelah kiri kita, maka kata yang kita gunakan adalah to, kurang. Oke, ini sama. Jika jarum panjang itu di angka 9, kita menggunakan kata a quarter. Ya, oke, itulah anak-anak sekedar penjelasan tentang kata-kata yang kita gunakan untuk membahas jam yang model atau bentuk nomor 2 tadi, yaitu pakai o'clock, pakai a quarter, pakai half, pas, dan to. Gimana anak-anak? Pas apa tadi artinya? Baik, lebih. To artinya kurang. Good. Sekarang kita bahas selanjutnya, yaitu tadi kita menyatakannya jam ini adalah menit dulu baru jam. Kalau jarum panjang yang merah itu di angka 12, maka sekarang jam berapa anak-anak? Yang pendek di angka 3, maka it is 3 o'clock. Bagus. It is 3 o'clock. 3 o'clock. Sekarang kita ubah jarum panjangnya akan ke angka 1. Maka menjadi 5 past 1. Good. Ya, 5 past 1. Past 3, sorry. Maaf ya, yang panjang di angka 1, maka it is 5 past 3 karena yang pendek di angka 3. Maaf anak-anak ya. Jam 3 lebih 5 menit. Oke. Sekarang ya. 10 past 3. Jam 3 lebih 10 menit. Nah ini, a quarter past 3. Jam 3 lebih 15 menit. It is 20 past 3. Jam 3 lebih 20 menit. Ya. 25 past 3. Jam 3 lebih 25 menit. Nah, jarum panjang di angka 6, maka menggunakan half past 3. Jam 3 lebih 30 menit. Ini semuanya pakai pas anak-anak ya. Jarum panjang di sebelah kanan kita tadi semuanya pakai pas, kalian lihat ya. Sekarang kita akan melihat jika jarum panjang di sebelah kiri kita. Ya, kalau pakai to, maka jarum pendeknya itu harus kita utarakan, kita ucapkan di angka 4, bukan di angka 3, karena jarum panjangnya sudah di sebelah kiri. Maka menjadi 25 to 4. Jam 4 kurang 25 menit. Ya, jadi kalau 30 dikurangi 5 menjadi 25 menit ya. Oke, sekarang kita ubah jarum panjang ke nomor 8. Itu jam berapa anak-anak? Jam 4 kurang 20 menit. Maka menjadi 20 to 4. Ya, 20 to 4. Jam 4 kurang 20 menit. Nah, itu ya nak ya. Nah, sekarang jarum panjang di angka 9, maka menggunakan a quarter. Gimana caranya anak-anak? A quarter to 4. Jam 4 kurang 1/4 jam atau 15 menit. Berikutnya, jam berapa anak-anak? Jam 4 kurang 10 menit. 10 to 4. Berikutnya adalah 5 to 4. Jam 4 kurang 5 menit. Ya. Oke anak-anak, gimana dengan gambaran ini? Sudah mulai bisa? Oke. Ya, kalau sudah mulai bisa,
kita akan latihan anak-anak. Bagaimana kita menyatakan jam tadi. Oke? Saya ulangi anak-anak. Pas menyatakan apa? Apa artinya pas anak-anak? Lebih. Oke, kalau to kurang. Ya. Oke, kalau a quarter seperempat, kalau half 30 menit. Half selalu pas anak-anak ya. Jadi nggak ada half to tapi half past. Ya. Oke, berikutnya kita akan latihan untuk menyatakan jam. Siapkan buku catatan kalian dan kalian tulis jamnya. Saya berikan ya contoh. Ini jarum panjang tepat di angka 12, sedangkan jarum pendek yang pendek di angka 10. Ya, the long hand is pointing to 12 and the short hand is pointing to 10. Jam, what time is it? Jam berapa anak-anak? Siapa bisa? Ayo, bisa ditulis dulu anak-anak. It is jam berapa? Good. It is 10 o'clock. Atau it is di situ bisa disingkat menjadi it's. Jadi kalian boleh pakai it is atau it's. Ya, kalau ditanya what time is it? Jam berapa sekarang? It is atau it's 10 o'clock. Baik, anak-anak? Paham? Oke, soal berikutnya. Kalian tulis jawabannya menggunakan it is titik-titik atau it's titik-titik. Jangan lupa jika lebih menggunakan kata pas, jika kurang menggunakan kata to. Are you ready to do the exercises? Good students. Next. Anak-anak, jarum panjang di angka 1. Berarti itu berapa menit itu? Oke, good, 5 menit. Jarum pendek di angka berapa? Angka 6. Kira-kira bahasa Indonesianya jam berapa itu? Jam 6 lebih 5 menit. Tapi dalam pembahasan ini menitnya dulu baru jamnya. Oke, sudah ada yang bisa menjawab? Oh, good. Apa jawabannya anak-anak? Ya, it is 5 past 6. Jam 6 lebih 5 menit. Oke, betul anak-anak? Good. Next, berikutnya. Ya, silakan tulis dulu. What time is it? Jarum panjang di angka 4 itu berarti berapa menit? 20 menit. Sedangkan jarum pendek di antara 9 dan 10. Ya. Tapi kalau sebelah kanan kalian, maka yang digunakan adalah pas. Jangan lupa menitnya dulu ditulis, baru jamnya. Oke, siapa bisa? Wah, semua bisa itu. Oke, jawabannya adalah good. Ya, it is 20 past 9. Oke, bagus sekali anak-anak ya. Oke, soal berikutnya. Jarum panjang di sebelah kiri kalian. Pasti nanti menggunakan kata apa? Kata to. Kalau jarum panjang di angka 11, itu menitnya berapa itu anak-anak? Oke, 5. Ya, oke, sekarang jam berapa kurang 5 menit? Iya, good. Jadi menitnya dulu ditulis. Ayo, it is. Ya, good. 5 to 8 to 8. It is 5 to 8. Jam 8 kurang 5 menit. Gimana anak-anak? Yang to ini agak susah? Enggak, saya kira ya. Oke, good. Berikutnya adalah tulis dulu anak-anak jawabannya. Jarum panjang di angka berapa? Angka 5. Berarti berapa menit itu? 5 kali 5, ya 25 menit. Jarum pendek di antara 4 dan 5. Nah, kalau jarum panjang di sebelah kanan, maka kata yang kita gunakan adalah iya, kata lebih, pas. What time is it? Apa jawabannya? Ayo menitnya dulu, berapa menit tadi? It is 25 past 4. Good. Ya. Seperti itu anak-anak ya. Gimana? Gampang atau susah? Iya.
Saya kira semuanya bisa ya. Oke. Ya, ini jawaban dari bagian E. Berikutnya masih latihan lagi anak-anak, siapkan catatannya dan kalian tulis jawabannya. Salah tidak apa-apa. Nanti kalau kalian sudah mencoba terus, akhirnya akan menemukan, oh begitu caranya. Akan menemukan sesuatu yang bisa membantu kalian bisa mengerjakan. Asalkan kalian mencoba. Jadi jangan hanya melihat saja, tapi coret-coret anak-anak ya. Jadi lakukan sesuatu, jangan hanya melihat. Berikutnya, jarum panjang di angka berapa anak-anak? 2, berarti berapa menit itu? 10 menit. Kata apa yang dipakai? To atau pas kalau jarum panjang di sebelah kanan? Oke, kata lebih, pas. Oke, what time is it? It is, ayo menitnya dulu. Berapa menit tadi? Kalau di angka 2, 10. It is 10 pas jam berapa itu? Iya, it is 10 past 11. Good. Bisa semuanya anak-anak? Oke, next. Jarum panjang di angka berapa? 8. Berarti berapa menit itu? 20 menit. Tapi jarum panjang di sebelah kiri kalian. Itu kita gunakan apa? To. Ya, bagus. To. Berarti it is 20 to 1. Oke. Bisa semua anak-anak? Good. Berikutnya. Jarum panjang di sebelah kiri dan menunjukkan angka 7. Berarti berapa menit? Ya, yang sebelah kiri berapa menit itu? Ya, 25 menit. Maka menjadi it is 20 to berapa? To 6. Ya, jam 6 kurang 25 menit. Jadi anak-anak ya, jadi yang kata kurang itu agak sedikit repot, agak rumit karena jamnya akan menyatakan jam di atasnya. Tadi di antara 5 dan 6 maka jamnya jam 6 bukan jam 5 yang dikatakan ya. Berikutnya adalah nah ini jarum panjang tepat di angka 6. Maka kata yang kita gunakan adalah half. Half to atau pas? Half selalu menggunakan pas. Jadi kalau half pas ya. Jadi bukan half to tapi half pas. Apa jawabannya anak-anak? It is half past 8. Good. Ya. Bisa? Nah, next berikutnya. Kalian coret-coret dulu anak-anak. Jarum panjang di sebelah kiri dan menunjukkan angka 11. Berarti berapa menit? Titik-titik berapa kurang berapa menit? Kurang berapa? 5 menit. What time is it? Ayo menitnya dulu. It is 5 to 11. Jam 5, jam 11 kurang 5 menit. Jadi jam 11 kurang 5 menit. Berikutnya, jarum panjang tepat di angka 9 atau di angka 3, berarti kata apa yang kita pakai anak-anak? Good, a quarter. Ya, seperempat, ya, a quarter. Sedangkan jarum pendek di antara 2 dan 3. Berarti jam berapa itu anak-anak? Jam 3 kurang seperempat. Bahasa Inggrisnya menitnya dulu. It's a quarter to 3. Ya, good. Oke, bisa anak-anak? Oke, kalau sudah bisa, kita lanjutkan di pembahasan berikutnya, yaitu tentang masih menggunakan pertanyaan jam berapa. Gimana anak-anak? Ini adalah contoh yang kedua tadi. Contoh yang pertama tidak masalah, gampang. Karena contoh pertama, saya ulangi, itu untuk menyatakan jam, apa dulu yang kita ucapkan? Jam dulu, baru menit. Untuk contoh yang pertama, tidak usah menggunakan kata pas atau to. Gampang sekali yang contoh pertama. Sedangkan contoh kedua, itu menyatakannya, yaitu menit dahulu, baru jam. Tapi harus pakai to dan pas. Gimana anak-anak? Bisa? Oke, alhamdulillahirobbilalamin, semuanya bisa ya.
Oke. Next, kita sekarang akan menanyakan jam berapa kamu titik-titik. Ya, jam berapa kamu mandi, jam berapa kamu makan, jam berapa kamu tidur, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya dulu. Yang pertama adalah, what time do you have breakfast? Jam berapa kamu sarapan pagi? Di situ ada jam 7:10. Kita akan menggunakan yang cara kedua. Kalau cara pertama kan gampang sekali anak-anak ya, yang harus kita pelajari dulu, yang lebih sulit dulu ini kita bahas di sini ya. Yang gampang kalian bisa belajar sendiri di rumah. Oke, di situ jawabannya adalah jam 7:10. Maka menjawabnya adalah, saya sarapan pagi atau saya makan pagi, I have breakfast. Ingat anak-anak, ada kata at. Untuk menyatakan jam itu harus ada kata at. I have breakfast at. Nah, menitnya dulu. 7:10. Jadi kalau ditanya jam berapa kamu makan pagi, di situ ada jawabannya 7:10. Kalau kalian terserah jam berapa. Nah, yang Benny di sini saya tentukan jam 7:10 sarapannya. Maka Benny menjawab, I have breakfast. Jangan lupa kata at 10:07. Oke. Berikutnya ada Lia dan Nia. What time do you go to bed? Atau nak go to bed? Ya, go to bed itu artinya sleep, tidur malam. Nia menjawabnya pakai jam 10. Maka menjadi I go to bed. Jangan lupa lagi at 10 o'clock karena jam 10 tepat. Contoh berikutnya. Ada percakapan Eli dan Ria. What time do you clean the floor? Jam berapa kamu membersihkan lantai? Di situ ada jam 6:15. 15 menit tadi pakai apa anak-anak? Good, pakai a quarter. Maka menjadi I clean the floor at 6:15. Ya. Jadi saya membersihkan lantai jam 6:15 atau 1/4. Oke, ini what time do you titik-titik. Contoh yang terakhir untuk menyatakan jam berapa kamu titik-titik, maka what time do you go to the library? Ya, karena sekarang belum pernah ke perpustakaan, sudah pernah ke perpustakaan anak-anak? Ya, nanti kalau ngambil buku, tapi ngambil buku cukup orang tua yang ngambil nak ya. Ya, kalian fokus belajar di rumah. What time do you go to the library? Jam berapa kamu pergi ke perpustakaan? Di situ jam 8:20. Maka dijawab I go to the library. Jangan lupa pakai at 20-nya menitnya dulu 20:08. Ya, gimana anak-anak? Bisa? Ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang menggunakan jam berapa kamu titik-titik. Kalau hanya jam berapa sekarang, kalian menjawabnya pakai it is atau it's. Jadi kalau menanyakan sekarang jam berapa, what time is it atau what is the time, jawabnya adalah it is atau it's titik-titik. Sedangkan kalau what time do you have breakfast, maka jawabannya I have breakfast, ada kata at-nya anak-anak. Untuk menjawab ini harus ada kata at. Jangan sampai tidak ya. Nanti kalian tidak boleh menjawab I have breakfast 7:10, harus ada at-nya. Jadi ada kata at itu saya garis bawahi karena sangat penting di dalam menjawab pertanyaan. Oke? Sudah paham anak-anak? Sudah? Oke, good. Ya, kalian bisa menulis di buku catatan untuk belajar di rumah nanti. Oke, berikutnya adalah nanti kalian akan ada tugas. Tugasnya gampang saya kira, hanya pilihan ganda, tapi yaitu tentang waktu, telling time. Jadi jangan lupa kalau yang contoh pertama menggunakan jam dulu baru menit, contoh kedua menit dulu baru jam. Sedangkan contoh yang kedua harus tahu tentang pas lebih, to kurang, half 30 menit, quarter 1/4, dan o'clock. Itu harus kalian perhatikan baik-baik. Baik anak-anak, saya kira I think
That's all for today. Untuk materi hari ini sudah cukup. Nanti dikerjakan tugasnya di Google Classroom. Dan saya ingatkan lagi bagi nilai-nilai kalian yang masih kurang, yang sudah ditagih oleh gurunya, segera kumpulkan. Nah, karena nilai kalian kosong ini masih. Bukan hanya bahasa Inggris saja, pelajaran yang lain juga begitu. Jadi kalian juga proaktif sama Bapak Ibu guru yang mengajar, nilai apa saja yang kalian masih kosong. Oke, goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next meeting.